Terus kenapa kau mempersembahkan yang lusuh, yang jelek dan yang buruk daripada amalanmu? Rianya ada, ujubnya pun juga ada. Tambah tak ada semangat dan juga tidak ada ketulusan. Bapak Nabilah, coba kita merenung sejenak. Masya Allah, tabarakallah. Daripada waktu kepada waktu dan juga daripada masa kepada masa, yang dengan kita pasti dan pasti kalau ternyata dengan kita sudah mendapatkan keuntungan daripada jalur bisnis, mungkin itu daripada perkelangan, daripada pertanian, daripada industri, atau daripada perniagaan, terserah daripada apa-apa saja, apakah itu dengan sawitnya, dengan getahnya, dengan dusunnya, atau juga dengan perdagangannya, dengan pertambangannya, atau ada dengan bahasa kita di sini itu dengan pertambangannya, dengan petrolnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan kita tahu yang pada saat kita dapat memperbaiki perusahaan kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Bagus, alhamdulillah. Bahkan kalau perlu dengan kita buka cawangan, kita buka cawangannya di sana sini agar dengan syarikat kita semakin berkembang pesat dan juga dengan kita mendapatkan keuntungan yang banyak. Bagus, paham bahasa yang seperti itu, alhamdulillah. Agar bagaimana dengan kualiti daripada produk kita itu memang betul-betul memuaskan, berbobot betul-betul memuaskan, betul-betul menyegarkan suasana. Alhamdulillah, mendapatkan sanjungan dan pujian. Alhamdulillah dengan kualitinya, alhamdulillah dengan kemodernan dan juga dengan kemewahannya. Alhamdulillah, kita merasa bersyukur betul, sehingga dengan masyarakat dan juga dengan dunia betul-betul memberikan tumpuan kepada produk yang kita produk daripada mengelang kita yang ada di beberapa negara. Bagus, Masya Allah, tabarakallah. Apa saja yang kau tamatkan daripada perdaganganmu tadi itu, kau perbaiki gudangnya, kau perbaiki kedainya, kau perbaiki rawatannya, kau perbaiki layanannya, sebab kita mendapatkan pelanggan yang lebih ramai dan juga kita mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, seperti itu juga sebetulnya dengan kita dalam urusan akhlak pribadi, perilaku dan perangai. Tidakkah tadi telah kita dengar bersama, tidak ada yang paling berat timbangannya, yang paling menguntungkan kita nanti di akhirat daripada husnul khuluq. Dua yang paling berat timbangannya nanti pada hari kiamat, dan dua yang paling banyak membuat kita masuk ke dalam surga. Satu, taqwallah, dan yang kedua dengan husnul khuluq. Jadi dengan bahasa kasar sedikit, mungkin juga kasar banyak, masa bodohlah. Jangan sampai dengan kita tidak mengerti, jangan sampai dengan kita tidak bijak dalam menanggulangi hakikat yang kita bicarakan yang kita bicarakan sekarang ini, untuk kita mendapatkan customer yang ramai, pelanggan yang banyak, sanjungan dan pujian, agar dengan kita mendapatkan jenama dan juga mendapatkan sanjungan daripada dunia. Memang berbobot betul, memang berkualiti, memang bagus, memang modern, memang canggih. Alhamdulillah, seronok. Negara manapun kalau pada itu mendapatkan pengiktirafan daripada dunia dengan produk-produknya, kita merasa gembira. Bukan hanya sekedar bergembira, kita merasa bangga sebab negara kita mampu untuk mempersembahkan satu produk baru yang modern dan canggih. Khair. Kira-kira berapa keuntungannya kita dapatkan dibalik daripada produk kita tadi itu? Alhamdulillah, dapat berjuta-juta, berbilion-bilion, triliun sekalipun tetap tidak standing timbangannya dengan husnul khuluq. Saat ketika dengan kita coba kita latih berteman dengan orang yang penyabar, berteman dengan orang yang rajin, berteman dengan orang yang bening, berteman dengan orang yang ikhlas, berteman dengan orang yang baik, berteman dengan orang yang mulia, agar dengan kita mendapatkan lempiasan kemuliaan daripada orang-orang yang mulia, agar kita juga jadi rajin, agar kita juga jadi semangat, agar kita jadi tulus ikhlas, agar kita jadi orang yang tabah dan penyabar. Memang yang namanya kesabaran itu merupakan stok anugerah pemberian daripada Allah. Tapi natasabar, kita paksakan diri kita agar sabar. Natasabar dan hasin akhlakana, Allah hasin akhlakana, ya Allah perbaikilah akhlak kami. Kok kenapa dengan kita harus berusaha seperti itu? Sebagaimana tadi kita sanggup terbang ke Amerika, kita terbang ke Jepun, kita terbang ke Cina untuk kita memasarkan produk kita, sebab dengan produk kita mampu bersaing. Jadi dengan unggulan atau juga dengan kemodernannya, dengan kecanggihannya mampu untuk mengalahkan produk-produk daripada Eropa. Kenapa tidak ada upaya yang kalau dengan produk kita tadi itu keuntungannya cuma hanya semasa kita di dunia saja, itu tidak abadi dan akan kita tinggalkan seberapa banyak pun
kelak dan juga dengan keuntungan yang kita dapatkan akan kita tinggal. Sementara al-akhlaqul hasan, al-khuluqul hasan, akhlak yang bagus, teman baik kita dunia dan akhirat, akan menjadi teman kita pada waktu kita di dunia, teman kita pada waktu kita di alam barzah, teman kita pada hari kebangkitan, dan teman kita pada waktu kita dimuhasabah oleh Allah Jalla Jalaluhu. Masya Allah, tabarakallah, santunan manisnya, atau juga dengan khidmat dan layanannya, atau juga dengan tabah dan sabarnya, dengan kebijakan dan adilnya, dengan qanaah dan juga dengan ikhlas dan ketulusannya. Masya Allah, tabarakallah, memang betul-betul membuat timbangan kebaikan kita semakin berat, semakin berat, semakin berat. Mungkin dengan jumlah bilangan daripada husnul khuluq tadi itu, kita diantara daripada yang layak akan masuk surga bighairi hisab. Kenapa tidak? Ingat tadi hadis yang kita riwayatkan. Pengenkah kalian aku perkenalkan dengan amalan yang paling meroket membawa Anda menuju Allah, dan yang paling layak untuk mendekatkan Anda, paling layak untuk menyertakan kita dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Nabi kita bersabda, itu adalah husnul khuluq. Dua perkara yang paling banyak mencampakkan manusia ke dalam neraka. Yang pertama al-famu, yang kedua kemaluan. Yang pertama mulut, yang kedua kemaluan. Dan dua perkara yang paling banyak membawa manusia masuk ke dalam surga, taqwallah wa husnul khuluq. Taqwallah bijami'i anwa'iha atau bijami'i anwa'ihi. Taqwallah dengan segala aspek dan juga dengan segala bahagianya. Taqwallah itu daripada waktu kita bangun sampai dengan kita tidur kembali. Taqwallah pada waktu kita berias. Taqwallah kita pada waktu di rumah. Taqwallah pada waktu kita di office, di mana saja kita berada, kita akan dipadu dengan hadis yang berbunyi, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja Anda berada. Apa yang Nabi kita mohon dan apa yang kita lakukan dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, merupakan insan yang paling baik akhlak dan ciptaan, yang paling handsome, yang paling tampan, yang paling kaca, atau yang paling basket, yang paling ganteng, yang paling bungas, yang paling langkar, yang paling cantik. Tuh semuanya sudah lengkap dengan baginda. Tak perlu Nabi kita meminta dengan permintaan seperti ini. Setelah kita mendengar dan meyakini firman Allah yang berbunyi, innaka la'ala khuluqin adzim. Berarti sasarannya itu siapa? Sasarannya adalah kita. Jadi dengan baginda Allah nyatakan, innaka la'ala khuluqin adzim, kau berada dengan akhlak budi pekerti yang agung. Tak perlu Nabi kita meminta nasurka husnal khuluq. Kenapa? Sebab akhlak baginda memang sudah ada tandingannya. Sabarnya dengan baginda, bijaknya dengan baginda, adalahnya dengan baginda, hikmahnya dengan baginda, dan juga dengan segala kebaikan yang matut yang boleh kita senaraikan. Apakah dengan rasa tanggung jawab, apakah dengan rasa kasih sayang kepada umat, apakah kira-kira dengan mujahadah bil ibadah. Qama minal laili hatta tawarramat qadamahu. Nabi kita bangkit melaksanakan ibadah ubudiyah kepada Allah sampai bengkak kedua belah kaki beliau. Ahsanan nasi khalqan wa khuluqa, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hasan al-jamil wa jamil sidna nabi wa jamil qamarun sidna nabi qamarun wa jamil sidna nabi wa jamil. Dah kita nyanyikan ke sana kemari, jamal, kecantikan dan keindahan, khalqan wa khuluqan, akhlak dan perangai, ibadah yang jamil, akidah yang jamil, keyakinan yang jamil, kesabaran yang jamil.
dan juga dengan usaha yang jamil, layanan yang jamil, dakwah yang indah, semuanya cantik. Tak perlu Nabi kita memohon al-iffata was-sihhata wal amanata. Tidakkah sebagai salah satu daripada sifat kenabian itu adalah al-amanatu wal fatanatu wat tabligh? Itu adalah diantara daripada sifat wajib para nabi-nabi dan rasul. Berarti sasarannya adalah untuk kita-kita. Mohon keafiatan, sehat daripada penyakitnya, tapi yang lebih ideal sehat daripada dosa, sehat daripada ghaflah. Jangan lengah, jangan lalai, naudzubillah. Tetap tiap malam kita perbaiki, tetap tiap malam Abi akan menjerit-jerit kalau pada itu tidak mendapatkan lantunan yang bagus. Abi pada itu dengan kalian lambat pun Abi sudah mulakan dah. Fadlan minallahi wa ni'mah. Semangatlah yang tukang pimpin itu semangat. Sebab kadang-kadang kita terpengaruh dengan Tok Bilal, dengan Tok Sian yang memimpin kita. Kalau pada memimpin, subhanallah, 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 Kenapa? Sebab innallaha jamil, innallaha tayyib. Allah itu maha cantik, Allah itu maha indah. Jangan sampai kita mempersembahkan yang nusuk. Kita saja keberatan. Tok, assalamualaikum. Ternyata dengan kita diberikan lauk pauk yang sudah basi. Hati kita mengutuk. Lo sialan betul, goblok kamu nih. Keluar kata-kata buruk, haram jedah kamu nih kalau sampai yang jelas-jelas sudah basi, jelas-jelas sudah berubah, itu yang kau persembahkan kepadaku. Kita saja keberatan. Terus kenapa kau mempersembahkan yang lusuh, yang jelek dan yang buruk daripada amalanmu? Rianya ada, ujubnya pun juga ada. Tambah tak ada semangat dan juga tidak ada ketulusan. Kira-kira marah tak? Macam mana Allah tidak marah? Macam Allah tidak murka? Kalau pada Allah marah dan murka, sedikit Allah berikan teguran. Hei air, banjirlah kamu. Hei laut, tsunamilah kamu. Hei gunung, meletuplah kamu. Hei bumi, gempa bumilah kamu. Itu diantara daripada teguran-teguran Allah. Karena Allah murka. Tidak akan mungkin ada musibah yang walaupun tidak lebih daripada leluasa manusia, insan bagaimanapun tetap abdun, tidak akan sampai kepada ma'bud. Tetap saja makhluk tidak akan sampai kepada khalik. Tapi Nabi kita pijak gunung Uhud, plak begitu, senyap Uhud, secara seketika gempa tidak jadi. Kenapa? Itu ta'ah, itu ketaatan, itu ibadah, itu nubuah, itu risalah. Tidak pernah berlaku gempa, musibah, malapetaka itu dengan seumpamanya. Itu disebabkan karena kita taat, disebabkan karena dengan kita patuh dan ibadah kepada Allah. Berlakunya gempa, berlakunya tsunami, berlakunya banjir, berlakunya musibah kepada umat-umat yang terdahulu. Bima kasabat aidihim, bima kasabat aidikum, bima kasabat aidinas. Itu atas perilaku dan perbuatan daripada mereka semuanya. Jadi kita tingkatkan. Kenapa? Sebab jamil menurut kita belum tentu jamil menurut Allah. Cantik menurut kita belum tentu cantik menurut Allah Jalla Jalaluhu. Tapi yang walaupun seperti itu, tetap Allah tidak memaksakan kita agar kecantikan yang kita laksanakan seperti kecantikan yang Allah kehendaki. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau pada waktu kita sudah berupaya untuk memerdukan suara kita, untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki komunikasi kita, insya Allah maksimal, markanya 100 derajat, mumtaz, jaid, jiddan, imtiaz. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Kenapa? Sebab kecantikan, kalau kita ingin sampai kepada tahap yang dikehendaki oleh Allah, jelas kecantikan ikut standar Al-Maula Jalla Jalaluhu itu tidak akan dapat dicapai. Tapi yang dapat tercapai kecantikan semampu kita. Kalau memang sudah kita upayakan, yang selebihnya aku akan lengkapkan, yang selebihnya aku akan cukupkan. Seperti itulah dengan makna, seperti itulah makna daripada hadis yang diriwayatkan. Sasaran daripada hadis di sini bukan kepada baginda, tapi Nabi kita memberikan 7 ajar. Mohon yang pertama kesehatan, yang kedua al-iffata, kesucian, iffah dengan pandangan, iffah dengan tangan, jangan dipegang, jangan disentuh, jangan diambil,
rifah dengan mata, jangan ditengok. Rifah, suci, taharah, naqad dengan telinga, jangan didengar. Berikutnya, wal amanata. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal jibal. Fa abaina ay yahmilnaha. Fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Itu amanah berat. Amanah memang suatu perkara yang paling istimewa. Justru karena amanah itulah dengan baginda terpilih menjadi nabi dan rasul, dan juga ifah dan amanah yang nabi kita miliki itu jadi sasaran yang membuat dengan orang-orang Quraisy, yang membuat orang-orang kafir restu dan ridha. Jadi kata mereka tak problem. Ternyata atas keputusan bijak daripada baginda, siapa yang duluan masuk ke Masjidil Haram, dialah yang paling layak untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tumpahnya. Ternyata Nabi kita justru yang awal masuk pada malam hari itu. Apa kata mereka? Tak masalah, mereka semuanya akur. Kenapa? Al-Amin. Sebelum Nabi kita mendapatkan risalah dan nubuah, Nabi kita mendapatkan julukan Al-Amin. Jadi al-amanah itu merupakan sifat yang terpenting, merupakan salah satu daripada sifat nubuwati wa risalah, dan juga merupakan salah satu daripada sifat yang kalau pada ketika amanah tidak ada, iman pun juga akan terangkat. Pasal Nabi 300 ringgit, la amanata liman la imana liman la amanata lahu. Tak ada iman dengan orang yang tidak punya amanah. Jadi santri kita sepanjang bulan Ramadan, kalau tidak amanah, nawaitu Allahumma laka sumtu, pukul 1 aku berbuka dan Allah Maha tahu. Nawaitu shauma gadin, niat puasanya betul tapi berbukanya pada pukul 1. Allahumma laka sumtu, aku berbuka pada pukul 1, Allah Maha tahu. Dah boleh seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada sifat amanah. Kumur-kumur yang dicedok penuh, yang keluar cuma separuh. La amanata lahu wa husnul khuluq. Nabi kita merupakan insan yang paling bagus akhlak dan budi pekerti. Wa ridha bil qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Channel ini dibawakan khas oleh Santri Filmmaker.